Saya bersama dengan Dr. Richard. Apa kabar abangku, sang dosen sekaligus sang penemu, sang penemu. Bang Richard, Tapi bukan Socrates ya, bukan Hah? Socrates. Bukan Sokrates. Socrates bukan Hmm, apa eh, itu lagi eh. Plato, bukan bukan. Yang jelas yang menemukan Saya adanya masih dengan pelanggaran akademik dari RS alias Roy Suryo. Bang, Anda siap-siap dilaporkan ya karena sudah katanya si Roy si abang memfitnah dan juga ya. membuat semacam kerjasama yang jahat bersama dengan Wih, Billy. Mereka menyebutnya Billy itu, padahal siapa yang nama Billy? Kalau Billy kan penjaganya Michael Sinaga itu katanya di rumah. Gitu. Mereka nama Billy, mereka bilang penjaga. Nah penjaga itu kebetulan adalah hewan anjing gitu. Jadi yang nama Billy itu jadi kayak ditertawain gitu. Kasihan teman-teman yang bernama Billy. Kalau aku bukan Billy, aku Bill. Nama harian iya. juga. Oke, Berarti yang eh, namanya Billy bisa bisa protes ya, dong itu bisa nanti. protes gitu. Kalau kalau aku sih sudah dengan jelas Mas Roy perlihatkan kita berdua ya. Sudah dengan jelas Ya, Mas Roy perlihatkan bahwa kita berdua ini adalah KB gitu. ya, Walaupun dia tidak menyebutkan secara verbal, tapi dia meragakan dengan menyebutkan nama Taufik Bilfarki dan ya. Richard Huta-Julu ini kan gitu. Jadi aku kira itu sudah sangat-sangat menunjukkan bahwa beliau sedang melakukan semacam upaya intimidatif dan juga tindakan yang menurutku juga Merendahkan. sangat merendahkan gitu. Oke Bang, dinamika ini bagaimana setelah Abang lihat bahwa Roy Suryo akhirnya mendapatkan ijazahnya dan kemudian di website library sudah ada dia punya disertasi. Yang Abang lihat seperti apa sebenarnya ini? Banyak sih, Bang. Sebetulnya dengan seseorang ya dengan ya aku bilang ya eh, kebingungan Ya, dan selalu berupaya untuk menutupi kebingungan ya ya, itu akan muncul Bang, muncul sesuatu yang keanehan-keanehan ya, ya, itu ya, kan hukum alam ya. ya, ya, Hukum ya, alam. Nah misalnya salah satu contoh nih, eh, katanya kebakaran maka dia ya, tidak menunjukkan ya, dokumen yang lain kan, kebakaran ini ya, tinggal satu-satunya kan ya, gitu ya, kan harusnya yang diserahkan itu disertasi ya Pak. ya, ya, Nah itu aku lihat, ini penglihatanku Bang ya dari ya, videonya ya. ya, Nah, siapa tahu kita salah ya, mata kita ya, salah ya. Itu namanya ya. sinopsis. Sinopsis itu Sinopsis. adalah rangkuman ya, rangkuman daripada Hmm, disertasi hmm, yang digunakan ketika ujian terbuka hmm, ya. Yang hmm. dilakukan diberikan ketika ujian terbuka itulah yang dibaca oleh para promotor dan penguji Iya. karena nggak mungkin Hmm. membaca daripada tebal begitu ya. Kalau Tapi kan dia disertasi kan ya memperlihatkan ada 100. ada disertasi yang sampai tebal itu waktu dia ngobrol malam hari itu dia perlihatkan disertasinya tebal sekali. Apa itu tidak dibawa ke kampus kalau Ya, penglihatan abang? itu kan dia tidak ada hardcovernya ya. Oh Jadi kita ya, nggak tahu ya. hardcover. Nah, Hmm. yang pasti kan ketika menyerahkan yang formal itu ketika menyerahkan ke bagian akademik. Kan itu Hmm. formal ya. Ya, Dia yang videoin ya. Bukan ya, video kita Bang ya. Kita nggak ikut campur di situ ya. ya, Dan viralkan, ya kita cuma ya, nonton. Loh, ya, sinopsis. Sinopsis seharusnya diberikan sebelum ujian terbuka. Ya kan? ya, Kok sekarang gitu? Tanda tanya dan itu tanda tangani. Nah, ya, padahal sinopsis itu seharusnya sudah lengkap ditandatangani, ya. baru itu berhak untuk ikut ujian terbuka, Hmm. ya, karena Betul. itulah yang digunakan oleh para penguji, ya, Hmm. yang kurang Hmm. lebih 7 orang, ya, Ya, pengujinya itu dipakai. Dan ya. kita sebagai mahasiswa ketika itu pun menggunakan itu. Hmm. Jadi kalau ditanya halaman sekian, kita buka halaman sekian, biar sama Hmm. kan? Hmm. Nah, jadi bingung juga Bang ya. Ya, Aku ya. bingung, nggak berani nuduh Ya, Bang, nggak ya, berani. ya. Oh, Kan kita untuk klarifikasi atau apa audiensi lah ke iya, UNJ, kan iya, itu belum ada Bang. iya, Kalau ada betul, pasti saya tanya, ya kan? betul, Siapa tahu betul. ada perubahan dari aturan ya, Iya. siapa Ah. tahu. Ada Cuma yang ingin aku garis bawahi juga, Bang.
mengapa Mas Roy Suryo itu begitu leluasa untuk mendokumentasikan kegiatannya di UNJ, sementara kita kok susah betul, padahal abang kan alumni gitu Iya, itu kemarin. dia. Menurut abang Alumni gimana yang itu? sah ya. Alumni yang sah gitu, betul. Nah, Yang satu nah kan itu karena seharusnya dia kena pelanggaran tapi tidak dikenakan, sah juga tapi tetap cacat gitu, atau gimana? ya, Eh, ya bingung juga bang ya. Kok yang hmm, satu bisa dikasih izin gitu ya? Tapi nggak ya, apa-apa. Paling tidak kita punya notulen berupa rekaman suara ya. Jadi ya, itu sangat kuat. Kalau ya, ada yang bilang wah nanti ini apa nggak boleh nggak sah ini lah. ya, Kok nggak bisa itu namanya kalau di penelitian ya. hmm, Penelitian kualitatif kan harus ya, tercatat, ya, terekam itu ya, sebagai data. ya, Wajib bang. Kalau ya, ini kan orang bisa bohong, ya kan bisa betul. lupa. Dan Nggak sebenarnya bohong kan lah, lupa ya. sebenarnya kita juga tidak mau mengeluarkan spill-spillnya, tapi karena ternyata Roy Suryo sudah memperlihatkan dan dia mengatakan kita seolah-olah berbohong karena ada rekaman itu, ya udah kita mengambil spill lagi pula juga kan kita tidak menulis secara spesifik ini suara siapa dan bagaimana, tapi suatu saat nanti kalau kemudian dijadikan alat bukti bahwa apa yang kita temukan sehingga kita membuat informasi ke publik bahwa Roy Suryo itu benar, telah terjadi pelanggaran, bahwa Roy Suryo benar, tidak diwisuda, bahwa Roy Suryo benar, dia tidak memiliki disertasi, dia benar, tidak memiliki ijazah, itu bukan sesuatu yang tanpa alasan, kan gitu. Bahwa kemudian disertasinya Ya, sudah ada, ijazahnya sudah ada, semuanya sudah ada, dan dengan percaya dirinya dia datang ke publik memperlihatkan bahwa ijazahnya asli, ya seolah-olah itu bukan berarti kemudian kita bang apa ya istilahnya, bukan berarti apa yang selama ini kita curigai adalah sesuatu yang fitnah atau bohong karena itu fakta gitu. Nah sekarang aku mau tanya sama abang, bagaimana nah, menurut abang setelah kemudian Roy ya. Suryo keluar dari UNJ dan memperlihatkan semua identitasnya dan akhirnya ada serangan buat kita seolah-olah kita selama ini membohongi publik, apa yang bisa kita bantah di situ? Jadi gini bang, kalau menurut Ya, aku itu kepanikan ya. Akhirnya orang yang panik pasti ceroboh, Bang. iya, iya, Nah iya. dari itu kan sudah kelihatan. Seperti tadi kebakaran katanya ya Ya. Tapi memang rumahnya. ada kebakaran rumah beliau. Oh ada ya. Enggak, Oke, kalau itu enggak, aku nanya, oh, nggak tahu aku. aku cari searching di internet ya. Siapa tahu internetku bang itu Oh, yang kan dia bilang aku orang recehan, ya kan? Jadi ya, nggak internetku mungkin jelek ya. ya, 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 Nah, ya, nggak tahu. Jadi aku cek-cek juga nggak ada bang berita iya ya. itu. Nah, Hmm. ya mungkin kalau internetnya Mas Raul Suryo mungkin canggih kan. Iya, iya, Nah iya, kalau aku iya, kan memang dia bilang recehan kan katanya. Ya iya, mungkin itu. Tapi aku lihat-lihat nggak ada gitu. iya, Teman-teman bener nggak gitu kan? Tolong iya, dong kasih tahu. Kan kita juga prihatin kalau itu terjadi bang ya. iya, Tidak bisa. Walaupun aku recehan ya nyumbang lah ya kan karena pernah iya, kebakaran ya. iya, Nah iya, ternyata teman-teman bilang nggak ada. Wah ini apa ya? iya, iya, Aku nggak berani bilang itu berita bohong bang ya. iya, Aku iya, nggak berani bilang. Cuman iya, ada aku temukan ya di internet seperti itu. enggak, Jadi satu iya, persatu itu teman-teman juga menemukan akhirnya berbagai hal ya akibat dari datang membawa video. Jadi kita tahu apa yang aneh di situ iya, kan. betul. Dan Yang kita paling suka ya. paling lucu bang, ada salah Ya, seorang profesor itu yang menegaskan bahwa tidak ada aturan dan juga tidak ada masalah, tetap sah yang namanya Roy Suryo. Itu profesor siapa bang? Abang tahu? tahu itu Ah, pengujinya, penguji di oh, ujiannya itu ya. Nah, di pengujinya itu yang mengatakan demikian. Apakah saya juga ini bang, aku itu jadi merasa kok miris ya. iya, Profesor-profesorku ini jadi begini seperti iya, kalau aku ngutip kata-kata Rocky Gerung lagi nih ya, iya, seperti tanda kutip bang ya, seperti kok iya, jadi dulu gitu ya. iya, iya, Nah, artinya kan kalau kita bang ya, kayak tadi abang tanya apakah benar ada kebakaran rumahnya, kita kan cari tahu benar nggak ya, iya, kan gitu. Nah ini hmm, sama, harusnya kan seorang profesor cek dulu benar nggak ada peraturan ini iya, ya, ah, karena intelektualnya di apa ya aku bilang ini iya, ditantang masyarakat kan. betul. Kalau hanya mengatakan tidak ada, tetapi belum dicek, aku rasa ya itu Iya, ceroboh ya.
Cirebon. Nah Iya, ini yang aku rasa lucu, Roy Suryo bilang ada, tapi tentang pidana akademik. Waduh, pidana akademik itu apa lagi? Nggak nyambung gitu. Baru baru sang profesornya langsung bilang tidak ada ya, tapi aku nggak tahu. Tapi tidak ada sih, kita inklusif. Ya maksudku kalau inklusif atau tidak ada, ya jangan bikin peraturan rektor, kan gitu. komen aja rektornya kan gitu. Iya, Oh, nggak ada betul. peraturan. Kita bikin Heeh. aja barbar misalnya ya, misalnya. Ya, ya. Ya Bang, terserah kan. coba jelaskan dulu ke publik sebenarnya apa sih yang kita temukan sama Roy Suryo sehingga kita membuat semacam kegiatan yang hampir berulang-ulang setiap hari, baik itu podcast dan juga monolog yang membincangkan tentang problem yang bersangkutan. Mengingat publik sampai sekarang mengira abang ini sebagai orang yang datang ke aku untuk memberikan informasi tambahan tentang peristiwa Roy Suryo yang kuliah di UNJ seolah-olah menuduh ijazahnya palsu. Coba mungkin lebih kronologis lagi diingatkan kepada Oke. publik kita. Ya. Jadi aku cerita dari awal nih Bang ya. Hmm. Dari awal itu ini sekalian aja kita mau ceritakan siapa itu di podcastnya Michael ya. Ya. Nah, kan katanya aku nyebrang ini ya. Ya. Jadi Nah, itu kenapa Abang nyebrang? Abang katanya ada 150 juta minta ke Michael lah. Itu di mana? Eh. keren Bang. Kalau ada 150 juta. Aku udah Eh. beli motor Bang. Motor Ya, ya. dulu. Ya, Biar ya, bisa ya. ada transport. Jadi gini Bang ya. Eh. Seorang peneliti itu mau meneliti apapun sesuai kebutuhan Ya. 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 Nah, misalnya aku pernah juga Bang diminta instansi untuk meneliti A gitu ya. Ternyata hasil penelitianku oleh instansi A ini tidak sesuai harapan mereka. Maksudnya mereka sudah minta begini hasilnya. Lah buat apa diteliti kan? Nah, aku nggak keberatan gitu. Keberatan karena hasilku yang B gitu. Dia minta A, aku B. Ya kan aku nggak akhirnya aku nggak mau tanda tangan kalau yang sesuai harapan mereka, bukan? Ya. Itu penelitianku. Ya. Ya itu akhirnya ya aku nggak dipakai lagi kan di situ. Ya. Ya. Itu ya. Nah, sama Bang. Jadi gini, ketika mereka membutuhkan untuk aku ikut meneliti ya Ya. terkait Mas Gibran, Pak Joko Widodo ya, Pak Jokowi. Ya. Nah, aku bilang kalau soal asli palsu ijazahnya Pak Jokowi itu sudah asli. Ya. Nah, kalau kalian tentang bagaimana riwayat pendidikannya, maka harus diteliti. Nah, itu biaya besar. Betul. Nah, kenapa? Aku kan dari sini ke Jogja harus nginap, terus ke Solo harus ini, dan aku belum dapat izin, Mbak. Iya. Itu kalau nggak ada izin mau juga ya. Iya. Nah, emang berapa biaya? Kalau untuk yang lokal kayak gitu Pak Jokowi ya Jogja dan ini ya kurang lebih 150 juta aku bilang kan. Oke. Nah, tapi kalau ke Mas Gibran mesti keluar negeri kemana? Ya habis itu bisa satu. Iya. Iya kan? Iya. Karena abang profesional ya. Lah. Abang profesional kan? Kan gitu. Profesional. Harus. Iya. Iya. Oke. Aku sampaikan ke Abang. Iya. Aku kan nggak buka Bang. Profesional kan. Nah, akhirnya gini kan. Satu hal, aku bilang juga sama dia, itu kalian Mas Roy Suryo, aku kasih tahu tuh Bang. Itu ada bermasalah, kecurigaanku ya. Pendidikannya. Kok bisa sila aku kirim Bang peraturan rektor itu. Iya. Aku kirim Bang. Iya. Dimarah Bang. Nah, ini udah biasa aku marah kan. Nah, ya udah aku bilang karena tidak pola pikirku ya udah nggak sepemahaman ya aku pamit Bang. Tapi sebelumnya abang di luar itu sebelum abang kemudian akan mau melakukan penelitian secara profesional terkait ijazah Pak Jokowi misalnya, apakah memang abang juga menjadi orang yang sejak awal atau semula meyakini bahwa Pak Jokowi memang bermasalah ijazahnya? Waktu pandangan lalu seperti apa? Jujur Bang ya, awalnya ya. Tetapi setelah ada pernyataan apa itu? Bareskrim siapa lagi? Rektor UGM. Soal asli sudah asli dong. Aku bilang. Nah kalau kamu mau bertanya, aku bilang ya, itu prosesnya. Ya kan benar prosesnya. Kalau aslinya yang bilang asli Bang produk ya, aku sampai misalnya handphone nih, Samsung ya.
Ya. Yang berhak mengatakan Samsung itu asli siapa, Bang? Ya pasti Perusahaannya, pabrik kan? perusahaannya, Manufakturnya, betul. kan? Ya, manufakturnya. Hmm. Nah, kalau manufakturnya bilang asli, ya sudah asli. Tapi ini baterainya kurang bagus, itu namanya kualitas. Ya, Ya, kualitas betul. kan? Seperti misalnya foto Pak Jokowi, aku terbuka aja nih Bang, biar aja publik tahu ya. Fotonya tidak sesuai atau apalah ya. Ya, Lah itu kan kualitas, ya. ya kan? Benar nggak? Itu kualitas Bang. Misalnya Oke. Samsung tadi tergores, apa namanya ini, layar Ya. tergores, Ya. itu asli apa palsu Bang? Ya, Asli. tetap Kalau asli. Cuma ada kualitasnya buruk. kualitas yang bermasalah. Oke. Iya, itu. Nah, jadi kasih pemikiran gitu. Asli itu. Nah, Jadi mulailah. ada pemikiran yang bermasalah lah intinya dari abang dengan teman-teman sudah mulai agak sedikit Iya. tak searah ya. Karena aku bilang Bang ya, Ya. nanti kalau aku pun jadi melakukan penelitian, Ya. apapun hasilnya harus diterima. Ya. Termasuk kalau hasilnya asli. Iya. Karena Abang waktu pun itu kan, abang juga mau bilang dalam penelitian yang abang mau lakukan itu yang profesional, abang pasti akan mendatangi rumahnya Pak Jokowi. oh iya, 100%. Minta izin. Kalau nggak dikasih ya sudah. Ya, Mau gimana? Ya. Ya, kan? Nah, apa yang meneliti orang nggak bisa bertemu orangnya, nggak bisa bertemu sama UGM misalnya nggak dikasih. Ya kan? Sementara mereka tidak bertemu dengan Jokowi apa semua, tapi justru mengklaim sebagai peneliti gitu. Nah itulah Bang, peneliti itu kan diawali dari apa namanya izin Bang, izin penelitian. Jangankanlah penelitian begini, skripsi pun kan membutuhkan izin penelitian Bang. Ya kan? Nah, seperti yang punya studi disertasi kan BPJS nih, harus ada izin dari BPJS. Yang dicurigai ya, diduga teman-teman nggak ada, gitu. Nah itulah yang membuat aku memang jadinya, tapi aku pamit Bang, jujur benar yang dibilang. Abang pamit sama Michael Sinaga dan kawan-kawan. Pamit Bang. Ya. Pamit. Karena sudah tidak searah sevisi. Iya. Sama kayak Rismon lah, pamit kan. Oh enggak pamit dia katanya. Oh enggak pamit ya? Oh enggak. Oke. Makanya mereka ribut kan. Aku profesional Bang. Enggak, profesional itu kan ya kalau kayak misalnya ada pengacara lah ya. Ikut si terus dia enggak cocok ya pamit aja kan. Fair Bang kan. Nah, kita ini ya peneliti gitu, disuruh seperti ya adalah beberapa perusahaan dulu ya atau instansi yang merekrut ya begitu. Cuman ketika tidak sesuai hasilnya dengan harapannya ya udah. Kalau dia memaksakan ya aku nggak mau gitu. Ya kan sama kita ke WD kan kita verifikasi Bang. Kan kita mendesak, ini harus salah ya. Nggak ada kata-kata itu. Betul. Kan kita percaya semua, Pak. Benar nggak? Dan yang kita dapatkan jawabannya adalah bahwa mereka mengakui ada problem terkait masalah Roy Suryo itu. Ada kepastian pelanggaran di situ. Cuma memutuskan untuk kemudian kemarin di DO, itu yang ada kelalaian kah atau apa istilahnya? Ada kealpaan kah atau apa? Ya, itu kan mereka jadi dari awal itu kalau aku terangkan kronologisnya Bang ya, biar teman-teman semua tahu lah, kita ulang ya. Setelah ada izin ya dari Roy Suryo itu udah lama itu Bang, sekitar April apa Mei, Mei lah ya itu, aku sampaikan sama Michael juga itu bahwa Michael tahu peraturan itu udah aku share. Nah ini kalian mau melakukan apa dengan peneliti seperti ini gitu, bermasalah. Ya, aku udah kasih tahu loh Bang, ya, aku udah share. Nah, itu masalah dengan ini. Nah, tapi ya namanya orang kalau sudah apa ya, mungkin ya seperti fanatik terhadap sebuah sepak bola misalnya Bang, klub nggak terima kalau kalah. Padahal kalau kalah ya udah kita makin harusnya berlatih lagi gitulah ya Bang. Nah ini ribut, malah rusak gitu, apa pukulin tuh musuh kan gitu. Nah itu aku nggak suka gitu. Ya, jadi ketika sudah dikasih izin ya oleh Mas Roy Suryo, jujur aja, yang pertama aku lihat itu kok masih pakai SKL sudah 2 tahun.
Itu pertama ya. Bisa diperjelas yang dimaksud dengan Mas Roy Suryo memberi izin ke abang apa ini? Karena dia menantang di televisi nasional ya, bukan dia satu. Dia mengizinkan publik untuk melakukan analisa terkait ijazahnya. Oke. Lanjut Bang. Itu. Nah, aku kan kurang tahu Bang ya, aku kurang tahu tentang UGM-nya gimana ya. Yeah. Nah, kalau masih fresh Bang, maksudnya masih ingat gitu, masih kualami ya. Belum lama lulus lah ya ibaratnya. Lama. Nah, jadi aku lihat, loh kok udah 2 tahun masih SKL, ada apa ini? Kecurigaan dulu Bang ya. Yeah. Nah, aku cari website perpustakaan. Yeah. Ya. Jangan-jangan ini belum gitu kan. Aku cek, loh kok nggak ada. Ya. Ya kan? Ada apa ini? Aku iseng ini cari data ya, bukan iseng lah ya. Kalau peneliti mencari, memang kerjanya nyari data ya. Ya. Aku cari apa sih peraturan-peraturan untuk bisa memiliki ijazah kan gitu. Jangan-jangan itu dulu pertama. Nah, ternyata harus disertasi masuk, ini masuk, ada disertasi ya, udah di perpustakaan dan segala macam. Nah, walaupun aku ngalami, tapi kan siapa tahu saat lupa ya. Nah, setelah itu, cek ini Bang, cek ini pasti ada terkendala ini. Aku lihatlah peraturan rektor. Wow, ini ada peraturan rektor yang 2 tahun itu. 3 tahun udah ya, 3 kali ya udah. Itu tegas kan bahwa mahasiswa gugur apabila ya telah melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan. Aku cek siapa tahu ada yang klausul-klausul lain, nggak ada. Tegas itu, nggak abu-abu berarti kan. Ini dia berarti ada masalah ini. Dia, aku cek lagi Mahkamah Agung. Ini kan inkrah belum? Oh, inkrahnya bertepatan dengan Mas Rosyidro bebas dari penjara lah, apalah namanya, apakah tahanan atau apalah. Terserah dia lah mau istilah terpidana, narapidana, pokoknya dia dipidana intinya. Iya, dipidana. Kasus apa nggak peduli lah aku situ ya. Yang penting, walaupun kita semua tahu lah, Indonesia rame itu dulu. Kasus Stupa itu dulu, rame lah itu. Kan kita ada ingatan memori ya, tapi pastikan bisa aja memori ini kan salah. Nah, setelah itu dapatlah ini kan, oh ini nih mas, jangan-jangan aku bangunlah hipotesisku ya, ini nih pembuat. Maka aku carilah orang Bang. Siapa ini kan, kalau penelitian itu nggak boleh 1 orang Bang, nanti gimana? Berdiri sendiri itu bahaya Bang. Artinya tidak ada saksi, bukti dan sebagainya. Harus ada. Makanya kalaupun penelitian pasti ada tim. Minimal 1-2 ya. Jadi bertiga lah minimal. Nah, aku cari-cari siapa kira-kira. Dapatkulah konten-kontennya Abang kan. Beberapa barangkali ada 15 video Abang ku pelajari. Jujur sorry loh Bang. Oke. Yang katanya Michael, abang memanfaatkan aku dan aku dimanfaatkan karena aku yang buta ini dimanfaatkan oleh abang gitu. Ya biarlah, kalau itu kan masalah pengetahuan seseorang ya gitu ya. Banyakan keluar ngomong daripada ilmunya ya seperti itulah mungkin ya. Mungkin. Nah, jadi Bang, ku pelajari, wah yang ini nih cocok. Banyak YouTuber yang aku ini Bang. Banyak YouTuber. Kalau membayar media, aku nggak sanggup Bang. Jujur ya. Kalau YouTuber kan, tapi aku pilih seleksi nih. Ada berapa Bang? Banyak Bang. Ya jadi, ini nih. Bang Bill ini. Kebetulan ada nomor HP Bang di situ kan? Ada kan ke WA. Abang membalasnya kalau nggak salah itu 7 atau 8 hari. Benar kan? Tunggu, itu kayaknya pas kita lagi agenda ke Lampung kalau nggak salah itu. Prepare ke Lampung kalau nggak salah. Jadi memang ada kesibukan. Iya, belum. Iya, memang belum ke Lampung tapi itu udah prepare. Jadi siap. Oke, lanjut Bang. Abang ini bongkar-bongkar aib.
Abang bongkar-bongkar aib dah. Ya, Kita tapi memang bukan-bukannya bawa kita. ya, tapi memang benar. Aku lambat membalas karena memang kan banyak WA, jadi satu persatu itu balasnya. Oke, lanjut bang, Nah, itu bang. kan habis Eh, dibahas bang kan kita ngobrol. ya. Nah, ketemulah kan. Hmm, Nah, udah ngobrol, wah ini nyambung. Aku ya. cari data abang juga. Hmm, Ya, cocok ini memang hmm, sepemikiran lah ya. hmm, Nah, ini adalah salah satu penelitian pikirku, apalagi jaraknya UNJ bang. Aku selain ya. orang UNJ mengetahui Hmm, persis, mengalami ya. ya. Ya, Jaraknya pun dekat, dengan biaya kan ya, murah bang. ya, Nggak perlu biaya mahal. Istilahnya ya, ya, kalau naik kereta juga berapa lah ya, gitu kan. Nah, nyambung kan? ya, Aku ya. sampaikan ke bang tuh ya. Hmm, hmm, Analisisku dari data-data. Tapi sampai hmm. hipotesis itu kan bang. Ya, Kan aku betul. selalu bilang ini hipotesis. Ya. Ya, Untuk memvalidasi hipotesis ini kita harus ya, audiensi kan gitu ya. ya, betul. Baru bilang udah Hmm, korespondensi secepatnya biar ada apa ya. hmm, Nah hmm. saya langsung korespondensi bang. Ya. Ya, hmm, Email, ya, tata kerama penelitian lah kita lakukan. Email betul. dulu ya kan. Ya, Terus setelah itu kita ke sana kan gitu, audiensi langsung dan ya, diterima. Ternyata kan memang kita sudah bahas ya, kan gitu ya, ya. sudah bahas Mereka sudah bahas sebelumnya. sejak abang dan aku kayaknya podcast. Kemudian aku ke Lampung dulu, baru pas balik mulai viral kita punya podcast itu. Mulai itu kan, kayaknya jadi atensi Udah, gitu. ya udah ada Ya, atensi. Nah begitu hmm. masuk surat tuh langsung atensinya lebih dalam kan. Nah, lebih Mereka dalam gitu. meeting. Hmm. Nah Termasuk suratnya abang kan sekarang udah masuk ke Dikti juga kan? Aku juga tadi masuk kemarin dulu masukkan ke Dikti. Oke. udah dua bang, Ya. udah dua kali ya. Nah nggak usah saya kasih tahu lah, aku kasih tahu apa sih surat Iya, ketik iya, ya. iya, iya, Masih iya, ada iya. dua. Gitu ya. Nah, Oke. jadi setelah itu kan terungkap bang kan, ternyata mereka sudah melakukan meeting ya, di Iya. tingkat sampai Direktur Pasca Sarjana dan WR1 ya. Nah, terungkap di situ bang, yang kita Iya. dengar dari klarifikasi Direktur Pasca Sarjana Iya. itu mengatakan sudah menanyakan kepada ketua program studi, ketua jurusan ya, kebetulan pembimbingnya Mas Roy Suryo ini kan. Iya. Nah, kenapa ini bisa diloloskan terus gitu ya? Iya. Kan baru sampai tahap sempro pidana kan gitu ya. Betul. Nah, jadi kan Dia ini seminar harusnya proposal dulu baru kena pidana kan? iya. Iya. Nah, ini biasanya bang setelah dia kan lolos lepas di Mei 2023 ya. Iya. Yang normal ini bang ya, normal ya. Jangan samakan dengan aku bang, aku super cepat memang bang. Iya. Yang normal itu dari sempro sampai terbuka, ujian terbuka, normalnya 1 tahun bang. Ya, itu udah super, ya super. Rata-rata 1,5 sampai 2 tahun. Rata-rata ya. Nah, rata-rata. Nah, katakan super cepat itu setahun, berarti harusnya itu sekitar pertengahan Februari, pertengahan 2024 ya. Atau begitu. Nah, tapi harus jauh kalau tadinya lewat dari bulan Januari. Karena sudah habis masa belajarnya kan. Nah, jadi cepat. Nah, pernyataan yang menarik bang, yang menarik nih ya, pernyataan Direktur Pasca Sarjana mengatakan pertimbangan-pertimbangan antara Mas Roy Suryo dengan si Kaprodi, artinya Mas Roy Suryo tahu bang. Ini bahwa dia punya masalah gitu. Tahu dia punya masalah, jadi jangan bilang nggak tahu juga gitu ya. Ini pernyataan dari Direktur Pasca Sarjana, bukan pernyataan Bill Offside, bukan pernyataan Richard. Dan ada rekamannya. Ada rekamannya. Udah saya buka juga, udah buka. Aku juga udah spill. Oke, lanjut. Itu ternyata ada kompromi di sana ya, seperti semacam diskusi lah ya. Akhirnya aku bisa katakan kompromi. Kenapa bang? Karena ini kan aturan rektor. Yang bisa memberikan diskresi harus rektor. Harus keputusan rektor. Yes, kalau mau meloloskan. Iya. Dan
salah satu orang atau mahasiswa yang melanggar peraturan, ya. Ya. Kecuali Bang, itu Ya. misalnya jadwal sidang apa, nah itu Hmm. cukup keputusan daripada Ya. direktur pasca sarjana ya. Ya. Ini kok bisa mengatur direktur ketua Keputusan. program Ya. bisa mengatur direktur pasca sarjana untuk tidak menembuskan ke rektor. Ya. Kalau mempertanyakan tuh direktur pasca sarjana, dia berarti mengetahui, ya kan? Nah, Betul. apa ini komprominya? Ya, aku nggak katakan seperti Mas Rostudio bilang pemufakatan jahat katanya. Ya. Anu juga apa namanya prasangka palsu. Wih, prasangka palsu apa aja bilang itu. Oke, lanjut. Enggak, itulah kita menganggap itu hasil diskusinya, tetapi ada kesalahan secara prosedur yang aku rasa udah kesalahan, udah bisa masuk ke ranah hukum juga ini Bang. Ya, Kenapa tidak sampai ke rektor? Ada apa gitu ya? Harusnya kan kalau bukan keputusan daripada Kaprodi, itu harus tembus ke rektor. Nah, itu yang paling fatal Bang ya, paling fatal di situ. Jadi semua orang tahu, artinya antara Mas Rosuryo, Kaprodi yang sebagai pembimbing dan direktur pasca sarjana. Nah, itu orang-orang yang ada dilihat Abang itu di video-videonya itulah, ya. Ya, betul. Nah, itu kan, jadi seharusnya di situ drop out kalau mengikuti peraturan. Dan kita pertegas ya, Bang. Kita pertegas ya, kita bicara soal beliau harusnya drop out, bukan bicara ijazah palsu. Itu, oke. Lanjut Bang. Enggak. Aku nggak urus itu ijazahnya, nggak urus. Nggak berani mengatakan sesuatu yang asli atau palsu, Bang. Soalnya gini Bang, begitu Roy Suryo menemukan ijazah aslinya yang baru dia dapat, tiba-tiba pendukungnya Roy Suryo itu langsung keluar, termul panik. Ternyata Roy Suryo ada ijazahnya bla bla, apa hubungannya dengan soal itu gitu. Walaupun Abang bukan termul ya, Abang ini sampai sekarang bukan termul, bukan orang yang mau pindah yang seperti dikatakan oleh Michael ya. Itu lebih ke soal mencari kebenaran saja. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi kan sampai tadi itu kalau Abang tanya palsu atau asli, aku nggak pernah mau ngomong itu, Bang. Iya. Aku kan udah bilang filosofi handphone Samsung yang berhak mengatakan asli palsu itu bukan penelitian, Bang. Itu yang manufakturnya, ya kan? Betul. Mas Abang melakukan penelitian untuk ngecek itu ada-ada aja. Apalagi barangnya belum kelihatan. Iya. Ya kan? Cuma ada ditunjukkan patron kan? Dan belum bisa kita lihat sama sekali. Ya enggak? Nah, bukan itu. Jadi harus mengatakan ada peraturan rektor yang dilanggar karena ada keputusan Mahkamah Agung yang inkrah ya mengatakan itu bahwa Mas Rosuryo terpidana ya. Artinya udah berkekuatan hukum tetap ya pidananya. Nah, jadi di itu seharusnya sudah drop out kalau ngikut ini, dan itu diamini oleh para petinggi yang kemarin hadir, ada Wakil Rektor 1, ada Humas, bidang akademik, ya. Nah, dan juga poin penting lagi Bang, ya. Artinya itu kan sudah kelalaian lah ya. Kelalaian, yang satu ada kelalaian, yang satu ada kompromi lah. Aku nggak bilang kompromi, artinya pemufakatan jahat. Oh enggak gitulah ya. itu kan yang dibilang Roy Suryo ke kita gitu. Oke. Ya, itu biarlah. Kita pakai intelektual lah, nggak seperti orang-orang seperti yang tidak punya intelektual itu. Tidak punya anggap ya. Nah, ini kan yang paling lucu lagi Bang, itu pernyataan langsung. Dan kita tidak nanya loh Bang, bahwa Mas Roy Suryo belum menerima ijazah karena belum ada disertasi dan belum pernah wisuda. Itu mereka yang menyatakan loh. Aku sampai nanya, dia begini, pihaknya itu kan bilang bahwa yang bersangkutan itu belum memenuhi syarat karena belum mengumpulkan ini, karena syarat untuk mendapatkan ijazah harus menyelesaikan administrasi ini. Nah, dan untuk mendapatkan itu juga harus kemudian ikuti wisuda. Jadi aku langsung tanya, emang beliau belum wisuda? Oh belum Pak, waduh. Iya. Karena bukan itu yang kita cari tahu kan.
betul, dalam betul, penelitian kita ini kan, betul. ini kan nggak Ah, ada ah. ya. Ya, Kita ya, hanya ya, nanya masalah peraturan rektor dengan ya, apa surat keputusan MA ini ya, juga Indra, ya, kok bisa apa nggak dipakai gitu ya? Kok bisa ya, diloloskan itu saja. Soal ya, apakah sudah punya ijazah, apakah udah ada ya, disertasinya, apakah dia sudah wisuda, nggak kita tanya. Ternyata ya, dijawab, malah diberikan informasi ya, seperti ya, itu. Bilang, betul. oh berarti nggak wisuda? Oh Ya, belum kan itu ya. ya. Oke. Ah, Apa ah, ya, ah, ah. makin seseorang yang kalau biasanya ya Bang, biasanya Ya, kalau orang panik ya, sebuah kebohongan biasanya ya. ditutupi dengan kebohongan, ya kan? Kebohongan Dan akan baru. marah-marah, ya. Yang Nah, lucu tuh anu Bang, dia menyampaikan ke ruang publik bahwa saya diperintahkan oleh UNJ untuk memberikan konferensi pers, tidak perlu UNJ langsung. Jadi sudah silakan. Ternyata terbukti dia yang meminta gitu kepada UNJ. Nah, terkait itu aku mau nanya Bang, apakah teman-teman UNJ akan bungkam terus atau akan ada agenda UNJ secara formal, secara kelembagaan akan mengumumkan ke ruang publik bahwa sebenarnya seperti apa sih hiruk pikuk soal Roy Suryo ini? Menurut Abang ada gimana? Pak, ada. Hmm. Kalau teman-teman alumni sudah ada yang apa ya, Hmm. namanya sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk itu ya. Saya bilang Ya, jangan, biarkan ya, aja formal, tunggu ya, aja. Nah, kenapa? Saya juga jujur aja sudah mengirimkan surat juga ke Kemendikti ya ya, untuk hal ini dan ada tembusan juga ke pejabat rektorat ya bahwa saya sudah ya, mengirim karena kita ya, kita ini nggak boleh apa istilahnya sembunyi-sembunyi ngumpet-ngumpet ya terus betul, terang karena kan ya, ini permasalahan apa ya permasalahan nasional masyarakat ya betul. pendidikan Dan masyarakat. sebenarnya ini adalah teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Begitu kata Amsal menurut teman-teman. Banyak tamunya ini yang luar biasa nih. Iya, soalnya hari Minggu Bang, harinya Ya, teman-teman dan keluarga lagi pada ke gereja gitu. Jadi kita dengar-dengar firman juga. nggak apa-apa bang, yang Iya, iya, baik-baik iya. kita dengar daripada Betul, bang nonton betul. Eh, YouTube-nya teman kita yang sono itu hanya katakan eh, apa asuh lah anjing iya. lah apa aduh. Eh, Oke, Bang, ini terakhir ya. Coba kita berikan gambaran kepada ruang publik. Kita selain menemukan bahwa Mas Roy Suryo bermasalah secara akademik ini, yang kita nggak tahu nanti apa yang menjadi kesimpulan dan keputusan dari rektor, kita juga Ya, menemukan ada dugaan yang begitu kuat, sangat kuat, dan ini tidak hanya aku, Bang Icat, dan juga Roni Teguh dan juga Joshua. Beberapa teman dosen yang mengambil data, kan kalau mau mengambil data disertasi itu harus ada email passwordnya website yang ya, ada di apa kan. Nah, kebetulan ada beberapa dosen dan teman mahasiswa yang sedang aktif di sana juga akhirnya mereka mengambil kita punya apa disertasinya Roy Suryo dan kita lakukan analisa. Teman-teman lintas dosen itu ada hampir 30 orang. Kemarin baru 20-an, ini sekarang sudah hampir 30 orang, mungkin termasuk juga dengan Bang Icat. Kita melakukan penelusuran untuk masing-masing punya aplikasi, menelusuri. Bahkan aku ada satu orang yang identitasnya tidak mau diperkenalkan. Dia bukan cuma sekedar melihat secara ya, aplikasi bagaimana potensi plagiat dari disertasi itu. Bahkan dia melakukan analisa semacam forensik terhadap potensi plagiarisme yang dilakukan oleh disertasinya Roy Suryo. Nah, ada dugaan kuat dan sangat-sangat kuat dipastikan bahwa disertasi itu ada sesuatu yang bukan cuma di atas 20%, bahkan sudah di atas 60% dalam hitungan kita, itu masuk dalam kategori plagiarisme. Abang akan lakukan apa sebagai alumni dan sebagai insan akademik? jadi gini bang itu Ya, tadinya mau nggak kebuka ini ya, bang ini oh gitu. apa Eh, maksa-maksa ini dan oh enggak. satu surat itu ya itu isinya bang ya Hmm, kita mengirimkan adanya dugaan bang ya ya, dugaan juga. ya Hmm, untungnya teman-teman itu tadi yang abang katakan tadi ya banyak orang ya ya, selain betul. daripada yang itu ada banyak banyak bang kalau saya Ya, membuka udah nggak bisa paspor ya, paspor saya udah ekspor ya
Oh ya, teman-teman yang buka ya, kasih ke saya. Hasilnya itu udah dikirim apa? Ya orang-orang IT lah ya yang biasa ya, bermain-main di IT. ya. Nah, kirim. Wah, juga terkaget-kaget Bang, Bahwa, ya, bahwa nilainya itu di ya, atas 60%. Bahkan ada satu ya, bab yang 90%. 90%. Ini Ya, mah keterlaluan kan? Nah, ya, sementara itu kan syarat GAD itu namanya, GAD lah ya, ya, itu harus memverifikasi dulu ini Turnitinnya, similarity-nya. ya, ya, Nah, kemarin aku lihat baru di situ tuh. Ini ya, foto apa videonya siapa timnya Mas Roy Suryo ini membantu kita sebenarnya, Bang. ya, 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 Harus ya, tanda ya. tangan di situ. Makanya itu. Nah, aneh itu. Harusnya Ya, sebelum kan. ujian terbuka. Jadi ada pikiran-pikiran yang aneh lagi pikiran saya nih. Kok bisa ya sinopsis belum Ya, diserahkan, ya, belum apa tadi ya, bukti turnitin belum, ya, baru di situ. betul. Tapi udah ujian terbuka. Tapi begini Bang, hal-hal teknis seperti itu, oke lah kita maklumi bagaimana caranya kampus juga tidak mungkin membuat mahasiswa itu kesulitan dan lain sebagainya. Kita maklumi lah, karena kita juga orang kampus, kadang-kadang kita, sekali lagi kita maklumi, Bantu. walaupun itu kalau terjadi di Pak Jokowi, pasti teman-teman akan hajar terus gitu. Tapi nggak apa-apa, kita anggap maklumi. Tapi problemnya sekarang yang paling kita rasa lucu adalah keputusan rektor yang tidak kemudian disampaikan bahwa Roy Suryo itu walaupun dia terpidana tetap aman. Jadi keputusan rektor itu akhirnya tidak perlu peraturan rektor Yes. tidak perlu diikuti karena ada keputusan rektor baru. Karena ini kepentingan yang manusiawi lah atau apa nggak apa-apa. Atau katakanlah ada peraturan di atas rektor, namanya mungkin peraturan menteri atau di atasnya undang-undang dasar tidak boleh mengkebiri orang punya identitas akademik. Nggak apa-apa. Tapi kalaupun demikian, tetap harus ada berita acara atau keputusan rektor. Kan gitu. Atau jangan sama sekali. Atau begini Bang, kalau alasannya ini inklusivitas dan juga ini adalah hak asasi manusia, ya jangan bikin peraturan rektor kayak gitu. Gitu aja Iya. simpelnya. Ya, Yes. Aku sepakat, betul. Bang. Ya, Harus itu diskresi dari rektor. Atau sekalian ya, cabut peraturan rektor, jangan pakai betul. selamanya. Jadi tidak ada Betul. peraturan rektor. Buku Ya, pedoman akademik aja udah. Kalau begitu ya, kan, ya. artinya kalau memang tidak suka dengan apa undang-undang, Ya, bubarkan aja undang kita pakai peraturan lurah atau apa ya. ya, ya, Udah ya, kan? ya. Bawa ke kampus. Peraturan lurah bawa ke kampus. Oke. Gitu lah. Ya, ya, Terserah ya. lah, terserah gitu. Ya. Cuman kita kan hanya Siap. minta kejelasan. Ya, Kita kan sama-sama dengar, kita tidak ada memaksa, hanya ya, meminta betul. kejelasan, ya, Ya, kejelasan dan harus ada tindakan, gitu ya. betul. Kan jelas. Tindakannya apa? Bahwa begini Bang, bahwa kita di luar ini memberikan petisi untuk mendukung atau mendesak UNJ agar melakukan pencabutan, itu hak demokrasi. Itu pasal 28 atau apa itu di Undang-Undang Dasar tentang hak kita berpendapat, mengemukakan pendapat. Nah, petisi itu kan pendapat gitu bagi kami, dan dalam pendapat petisi itu sebenarnya kita tidak langsung memvonis. Kita cuma mengatakan kepada pihak rektorat kalau kemudian apabila ada evaluasi dari pihak kampus dan menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka bukan tidak mungkin kemudian kita mendesak kepada rektor agar mengambil keputusan sebagaimana ketentuan yang berlaku gitu. Nah, katakanlah memang ketentuan yang berlakunya tidak bisa dicabut gelarnya karena pencabut gelar itu cuma tindak pidana luar biasa dan plagiat. Ya kan, nggak apa-apa, oke katakanlah. Tapi dengan adanya desakan ruang publik bisa saja menjadi pertimbangan karena kita kan diingatin sama wakil rektor waktu itu. Jangan lupa loh, orang yang di wisuda itu ada pernyataan sewaktu-waktu ijazah ini atau gelar ini bisa kemudian dievaluasi atau ditarik kembali kalau dianggap dicabut kalau dianggap ada hal yang bermasalah. Artinya itu bisa jadi pertimbangan juga, ya kan Bang? Itu wakil rektor yang mengatakan dan saya mengatakan itu ke saya dulu Bang. Ya. Sama seperti itu. Ya. Sama. Maka jangan sampai pernah membuat kesalahan administrasi ataupun ketika berkuliah. Itu bisa patah karena kita berjanji. Pokoknya ada banyak Bang. Ya. Nanti satu-satu rekaman juga. Oke. Ya. Baik, kita cari sesi ya. Siapa tahu 1-2 hari kita bisa berjumpa lagi Bang. By the way, sudah siap ya? Besok itu, kalau nggak besok mungkin lusa akan dilaporkan oleh Roy Suryo kita ini. Kan gitu. Apa biar siap. Itu kan hak warga negara juga. Biarkan aja. Siap. Kan gitu. Nanti kalau memang benar
maka saya Ya. akan membuat yang lebih Ya. karena saya dikata-katai macam-macam Ya. tuh Bang ya tadi. Kalau Mohon maaf aku begitu ini. begitu aku sudah dikata-katai seperti itu, begini loh Bang, aku ya, dan aku yakin Abang juga demikian. Dalam konten-kontenku, jangankan mengata-ngatai sesuatu yang buruk, apalagi caci maki. Menyebut Roy Suryo panci yang menjadi umum bagi ruang publik, sering bilang beliau panci, aku tuh gak tega. Bukan gak berani, gak Ya. tega, dan bukan kebiasaan kita untuk bicara itu. Lah ini orang kok berani betul. Dia kira kita ini Pak Jokowi yang sabar-sabar. Tapi Kita Bang, juga sabar, itulah. kita juga sabar, tapi kita mau memberikan pendidikan publik. Oke. Nah itu Bang, itu malah menunjukkan siapa sebenarnya Mas Roy Suryo ini, ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. seorang bergelar doktor kah, profesor kah, tidak ada harganya Bang. Kalau perilaku yang Ya. buruk, ya, lebih Betul. baik misalnya seperti seorang siapa itu yang mohon maaf menteri yang dulu itu Bu Susi ya, yang cuma ya. lulusan SMP, Ya. tapi kan hormat, Betul. perlu kan? Yang aku rasa lucu, beliau baru pulang dari kampus UNJ mengambil ijazah, membawa gelar ijazahnya, habis itu buka baju hina-hina. Mencaci maki secara tidak langsung kan itu. Dokter Kan kayak gitu yang aku Dan pertanyakan. dia mengira dengan tidak kemudian menyebutkan seolah-olah itu lepas dari delik gitu. Padahal kalau kita mau bicara hukum lebih komprehensif, sebenarnya tidak perlu orang mengucapkan secara verbal. Orang menunjukkan sebuah gambar dan menyebutkan nama seseorang terkait gambar itu, di mana gambar itu adalah gambar yang dipersonifikasi seperti hewan atau binatang. Ya itu sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, terutama dalam konteks kehormatan. Betul, Bang. Mau laporin lo Bang, lo mau melapor juga? Kalau dia lapor, ini lebih Iya. parah gitu. Iya, Ya iya, kan? iya, 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 Itu iya. aja. Aku masih Iya. sabar-sabar lah ya. Iya. Ya, Heeh. itu ada bagusnya Bang. Jadi Iya. masyarakat ya, ini sekalian Jadi bisa biar masyarakat itu jadi tahu bahwa Bahwa- siapa sih Mas Roy Suryo ini ya, dengan Ya. karakter seperti itu ya, apakah jadi aku semakin kuat gini Bang ya. Apakah gimana ya menyandang gelar itu malu Bang ya. Iya, iya. Apa ingat nih ya, ada seorang kalau seorang profesor yang luar biasa Bang, itu malu Bang menyandang Ya. gelarnya. Iya. Malu, siapa itu yang bilang jangan sebut saya profesor gitu. Iya, Malu iya. saya. Iya, iya, iya. Justru orang yang sangat kita hormati. Ini Ya. mengaku-ngaku dokter, Iya. tapi perilaku loh. Aku bukan nggak ada benci, nggak pernah marah benci sama Mas Roy Suryo itu nggak pernah. Iyalah, ngapain kita membenci itu, betul. Tapi perilakunya yang aku sayangkan, apalagi sebagai Betul. teman satu alumni gitu kan, malu Ya. aku malu gitu ya. Kalau begitu karakternya gitu ya, karena Ya, ya. mempertontonkannya. Inilah karakter sebenarnya, intelektualnya. Semakin lama semakin semakin kelihatan gitu. Karakter asli itu sih Bang. Ya. Cuma itu Siap. yang plusnya sama kita, Ya. masyarakat tahu ya. Plusnya Ya. itu Bang. Masyarakat tahu siapa Mas Roy Suryo ini dengan intelektualnya seperti itu, karakternya seperti itu, dan juga kita tahu siapa orang-orang sekitarnya jadinya ya. Kok Ya. bisa ya? Dan kita harus menyarankan Refli Harun, Bang Gafur, setelah memahami bahwa substansi dari persoalannya Mas Roy ini bukan bicara ijazah asli atau palsu, tapi bicara soal ada pelanggaran akademik. Saya yakin Bang Refli, sebagaimanapun beliau, seanti apapun beliau sama Pak Jokowi, beliau masih menghormati kerja-kerja akademik. Makanya kemarin yang tadinya bela-bela Rismon, akhirnya pecah juga. Ya siapa tahu Bang Refli Harun punya kesadaran yang kritis, ya Roy Suryo ini punya pelanggaran secara akademik. Demikian juga Bang Gafur, sebagai penasehat hukum langsung, ya kalau boleh melakukan upaya yang jauh lebih profesional dan proporsional saja gitu. Ya, Kan jelas. memang ya. Minta maaf aja ya. Beres Iya, gitu. beres. Oke. Aku aja udah. Akui aja. Betul. Siap. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke ya, makasih ya. Kita jumpa di Terima kasih, Bang. video berikutnya. Sehat selalu. Sampai ketemu di Siap. kementerian. Sampai ketemu di kementerian. Bang Richard, dengan segala pikirannya saya Bang Bill, offside.